Dari pertama aku sudah menduga Binti Fatimah itu pasti bukan gadis sembarangan. Ternyata benar, dia anak Tuan Abdurrahman, orang paling kaya di Jambi. Oh, tadi itu pasukan Tuan Abdurrahman? Aku tidak tahu, tapi melihat kuda-kuda mereka yang besar-besar dan kuat, lalu pakaian seragam dan membawa senjata yang lengkap, pasti mereka tentara kerajaan Warna Bumi yang disewa oleh Tuan Abdurrahman untuk mencari putrinya. Oh, kalau begitu, Entik Fatimah itu pergi dari rumahnya tanpa setahu ayahnya. Artinya melarikan diri. Kenapa melarikan diri ya? Mungkin dia berhubungan dengan laki-laki yang tidak disetujui ayahnya. Tapi Fatimah nekat melarikan diri, mencari kekasihnya. Iya, mungkin juga. Lalu, apakah kita akan terlibat, Bang? Tuan Abdurrahman marah sama kita, lalu kita ditangkap. Lebih baik sekarang juga aku pergi ke Jambi. Mau apa? Aku akan menghadap kepada Tuan Abdurrahman, lalu minta ampun. Sebab kita sama sekali tidak tahu kalau Binti Fatimah adalah putri Tuan Abdurrahman. Aku ikut, Bang. Jangan. Kalau kita pergi semua, nanti pasukan tentara yang tadi itu mengira kita melarikan diri. Kita titip pesan pada tetangga. Katakan kalau pasukan tentara itu datang lagi, kita pergi ke Jambi menemui Tuan Abdurrahman. Ya, bolehlah. Sudah beres ini? Sudah, Bang. Segeralah kita berangkat. Iya. Ini hari amat cerah. Mudah-mudahan harinya sebagus ini, sehingga perjalanan kita ke Jambi akan lancar. Iya, Bang. Oi, Pak Abi. Iya, Bang. Nampaknya tergopoh-gopoh. Tidak kemana pula, Bang? Ke Jambi. Cik ini ikut pula kali ini. Apa kabar, Cik? Bini abang ini manis sekali. Abang ini rajin kali. Iya. Baru kemarin pulang, sekarang sudah berangkat lagi ke Jambi. Ada perlu penting? Tak jualan? Tak jualan. Tidak. Tidak. Bagus. Pantaslah kau. Pantaslah bini abang yang hitam manis ini ikut. Iya. Ayolah, Bang. Segera berangkat. Kenapa tergopoh? Kenapa, Cik? Siapa juga kau ikut? Biarlah abang kau pergi cari nafkah ke Jambi. Kau tinggal di rumah. Kalau takut, aku pun mau menemani. Iya. Sudahlah, Lodong. Biarkan kami berangkat. Kami berlalu. Kami ada penting di Jambi. Tengok sana yang sedang sakit. Bolehlah abang berlalu. Boleh. Tapi tengok awak. Iya, Nek. Dari pagi belum minum. Iya. Aku tak ada uang, Lodong. 3 hari aku tak jualan. Sudahlah. Nih, aku ada uang. Cuma 5 keping. Cukuplah. Nanti aku pulang, aku tambah. Ya, terima kasih. Kelewat batas kau. Aku ini punya orang. Bang Obing. Hati-hati. Nanti bini kau disambar orang. Terkusiklah anak-anak muda berandalan itu. Aku orang tua, dicolak-coleknya pula. Sudahlah, mudah-mudahan ada orang yang berani komplotan si Lodong itu ditumpas. Lihat, Bang. Ada apa ini? Tengok perahu itu.
Perahu yang amat elok, mewah dan mentereng. Tentu lakinya orang kaya, Bang. Siapakah anak darah itu? Dia berdiri di anjungan perahu itu. Alangkah cantiknya gadis itu. Berpakaian serba hijau, di keningnya memakai rantai emas. Tubuhnya amat ramping namun berisi kulit. Rambutnya ika dan lebat, tergerai di hembus angin. Terjadi tegak di anjungan perahu sambil bertolak pinggang. Pastilah dia kaum bangsawan atau pula putri raja. Tengah-tengah dalam perahu itu, Ibu, ada dua orang lagi. Seorang pemuda dan seorang dara. Iya. Paras mereka amat elok. Yang bujang amatlah tampan. Yang dara amatlah cantik. Mereka orang-orang dari mana ya, Bang? Jika orang muda berwajah elok meluncur menaiki perahu yang amat bagus. Tak tahulah, Ibu. Mungkin mereka kaum bangsawan dari kerajaan Suwarna Bumi. Atau pula dari kerajaan Pagaruo. Kak, perahunya dipalang. Menghalangi perahu kaum bangsawan itu. Pasti akan ada kejadian ini. Mari kita tengok dari sini. Iya. Ampun, cantiknya kau. Siapa kalian? Wah, Kenapa mencegat kami dan menghentikan perahu kami? Siapa sih? dari mana sih? Dan mau kemana? Aku Mantili. Itu dua orang saudaraku, Harnum dan Kutawa. Kami dari Jambi, hendak ke Dharmasraya. Bolehlah kalian berlalu ya. Tapi tentunya tidak akan lupa. Iya. Apakah kau petugas bandar pelabuhan kerajaan Dharmasraya? Iya benar. Kalau memang kau dan 4 orang teman kau itu petugas dari kerajaan Dharmasraya, dengan ikhlas aku mau membayar pajak. Sebab memang seharusnya begitu. Setiap perahu yang datang harus bayar pajak. Tapi ada sayangnya. Sayang? Iya. Aku tidak percaya kalian petugas kerajaan. Sebab kalian tidak memakai pakaian seragam kerajaan. Juga perahu kalian polos, tidak pakai bendera kerajaan. Dan juga tidak bergambar simbol kerajaan. Dan yang terakhir, kalian minum minuman keras. Nah, apakah pantas petugas kerajaan mabuk-mabukan? Ampun. Ya, sudah cantik. Pandai pula bersilat lidah. Yang elok. Aku tak pusing. Apakah aku petugas kerajaan atau bukan? Tapi yang jelas, seperti harus diserahkan. Atau bisa juga ditukar. Ditukar? Kunci ikutlah. Jadi istri saya. Tertawanya keras sekali. Tertawa kan bebas. Kalau kalian bisa tertawa, maka aku pun bisa tertawa. Cantik. Pandai berbicara lagi. Pemberani pula. Cocoklah untuk istri. Sudahlah. Aku tahu. Kalian ini anak-anak berandalan yang kerjanya luntang-lantung di sekitar bandar pelabuhan. Memungut pajak tidak resmi dari setiap perahu yang datang. Pintar kau. Aku juga penganggur. Dan aku kira di bandar pelabuhan Dharmasraya ini aku bisa mencari uang. Apa maksud sih? Kau mau jadi anak buahku? Apa? Oh, jadi anak buah kau? Iya. Aku akan jadi raja penyamun di bandar pelabuhan ini. Dan kalian jadi anak buahku. Hei, kawan-kawan. Kalian dengar itu? Begini saja. Tidak usah repot. Aku si Lodong, paling ditakuti di bandar pelabuhan ini. Nah, lebih baik Encik jadi istri saya. Iya. Tidak bisa. Oh ya? Aku sudah punya suami. Oh ya? Nah, itu suamiku sedang makan. Suami Encik itu pemalas. Encik sibuk dan repot bicara dengan kami. Dia malah enak-enak makan. Acuh tak acuh. Dia memang tidak suka banyak bicara. Bisu ya? Tidak. Kenapa diam saja? Kau salah. Bicaralah. Ya. Atur saja. Nah, suamiku tidak bisu bukan? Kepala telah suami kau itu. Iya. Congkak. Aku tadi pandangnya sebelah mata. Suamiku memang begitu. Biarkanlah dia sedang makan. Marilah kita meneruskan omong-omong. Yang satu lagi siapa? Cantik pula parasnya. Dia kakakku. Kakakmu? Pantas. Sama-sama cantik. Iya. Kami memang dari keluarga cantik. Tapi sombong. Wah, angkuh. Kakakmu itu sama sekali tidak menghiraukan kami. Seolah-olah kami tidak ada. Kak Harnum, bicaralah. Atur saja. Nah, kakakku sudah bicara. Apa maksudnya semua itu? Beres, atur saja. Artinya, suamiku dan kakakku sudah menyerahkan semua urusan kita kepadaku. Baguslah itu.
Artinya tak ada kesulitan kau jadi istriku. Bagaimana kok ini? Tadi aku bilang, aku punya suami. Alah, suami kau tak ada artinya. Buang saja. Ayo kau ikut aku. Kau yang harus ikut aku. Begitu juga boleh. Nah, sekarang kita kemana? Nah, mulai hari ini, kau dan 4 orang temanmu itu jadi budak. Apa? Budak? Ya, semua perintahku harus kau jalankan. Sombong kali kau. Dikasih hati, menginjak kepala. Akulah pemimpin. Kau jadi gundik. Kalau begitu, kita berkelahi saja. Siapa yang menang, dia yang jadi pemimpin. Apa? Berkelahi? Malah telah aku berkelahi dengan perempuan. Nah, kalau tidak mau berkelahi dengan aku, ya sudah. Pergilah kau dari sini. Dan jangan datang lagi ke sini. Sebab mulai hari ini, yang berkuasa di Bandar Kelapa ini, aku. Kamu apa? Gemas sekali aku. Baru kali ini aku melihat perempuan bikin aku mabuk kebayang. Marilah aku peluk kau. Dan akan kubawa ke rumah. Rupanya kau belum mandi, Lodong. Selamat berenang. Kalau lempar perempuan itu, melayang ke atas dan jatuh ke sungai. Anak setan, aku diceburkan ke air. Kalau mati jangan lama-lama, Lodong. Ayo cepat. Selamat mandi, Lodong. Apakah aku tidak sedang melihat? Si Lodong yang jago bertanya itu hanya sekali pegang lalu dilemparkan ke air. Wanita itu bukan manusia, Bang. Dia dewa yang sakti. Mungkin juga bidadari yang baru turun dari kayangan. Hei, kalian anak buah Lodong. Jangan bengong saja. Ayo angkat pemimpin kalian ke atas perahu. Si Lodong tidak usah ditolong. Dia pandai berenang. Perempuan itu saja yang kita hajar. Sudah. Kalian mau melawan aku? Baik. Ayo maju semuanya. Mandilah kalian Perempuan itu benar-benar dewa yang amat sakti. 5 orang kaum berandalan itu satu persatu dilempar ke air dengan mudah. Mampuslah komplotan si Lodong. Mereka kena batunya. Ya Tuhan, dia bisa terbang, melayang dengan cepat, dan hinggap di perahu si Lodong. Amboy, jarak antara perahu perempuan itu dengan perahu si Lodong cukup jauh. Tapi hanya sekali lompat, perempuan itu sudah pindah ke perahu si Lodong. Api! Oh, perahu itu dibakar. Aku tadi melihat keganasan dan kekejaman bidadari itu, Bang. Perahu yang besar itu dibakar. Api berkobar-kobar. Asap membubung tinggi ke udara. Lantas dia tertawa terbahak-bahak sambil bertolak pinggang di tengah-tengah api yang berkobar-kobar. Di tepi sungai kiri dan kanan, rakyat menonton berjubel-jubel. Suasananya jadi gempar. Iya, yang aku sedikit ingin tertawa, si Lodong bersama 5 orang temannya berenang ke tepi sungai, lalu berdiri menggigil basah kuyup persis tikus kecebur selokan. Lantas mereka pergi entah kemana.
mungkin malu nampaknya. Oh, syukurlah. Mereka kapok sekarang. Dan bandar pelabuhan Dharmasraya sekarang aman. Tak ada lagi yang suka memerah kita. Iya, benar. Aku yakin perempuan itu bidadari yang turun dari kayangan untuk menolong kita umat manusia yang lemah. Dan seandainya dia bukan bidadari, pasti dia seorang wanita yang sangat sakti. Bahkan mungkin utusan Raja Suwarnabumi, atau pula dari kerajaan Pagaruyung yang bertugas menumpas kejahatan. Iya, benar. Sudahlah ini, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya sekarang kita aman. Dan siap untuk melanjutkan perjalanan ke Jambi, menemui Tuan Abdul Rahman, ayah. Ternyata watak aslimu belum pulang juga, Romanti. Kau tetap kejam. Perahu mereka kau bakar. Mereka memang bukan gerombolan perampok dan pembunuh, tapi justru lebih jahat dari penjahat. Sebab mereka adalah penjahat harga. Penjahat harga? Ya. Mereka memeras para pedagang. Setiap perahu dagang yang masuk atau keluar dari pelabuhan, bahkan yang berada di dalam pelabuhan, mereka tarik pajak. Mereka melakukan pungutan tidak resmi. Nah, akibatnya pedagang merasa dirugikan. Lantas supaya tidak rugi, harga barang dagangannya mereka naikkan. Misalnya, harga 1 kati gula seharusnya harganya 5 ketip. Tapi karena mereka harus membayar pungutan tidak resmi, akhirnya harga gula itu jadi naik menjadi 6 ketip. Bahkan lebih. Nah, akhirnya yang kena getahnya siapa? Ya pembeli bukan? Rakyatlah yang menderita. Salah satu sebab naiknya harga barang perdagangan itu, kau pelajari dari Kakang Brahma bukan? Iya, betul Kak Arnom. Kakang Brahma selalu berkata, ekonomi adalah tulang punggung kemakmuran suatu bangsa. Maka bila ada segelintir orang atau sebuah persatuan yang merusak perputarannya perdagangan, maka orang itu harus ditumpas. Sebab penjahat ekonomi lebih jahat dari pembunuh. Ya, benar. Tapi yang jelas, kita tidak akan bisa bermalam di kerajaan Dharmasraya. Kenapa Gutawa? Berita mengamunya seorang perempuan cantik di bandar pelabuhan Sungai Batanghari dengan membakar perahu penjahat dan mengobrak-ngabrik komplotan pemeras sudah tersebar dari mulut ke mulut. Semua rakyat di sini sudah tahu, sehingga kita menjadi pusat perhatian dan bahan pegunjingan. Ya, benar. Lihat, orang-orang di sana bergerombol memandang pada kita sambil berbisik-bisik. Aku jadi risih. Ya. Kalau begitu, kita tidak usah bermalam di sini. Langsung saja meneruskan perjalanan ke kerajaan Pagaruyung. Baiklah. Ayo kita mencari kuda. Iya. Bagaimana keadaannya gadis itu, Tadao? Badannya panas itu Pak Cik. Demam. Dia tidak mau makan, makanya badannya jadi lemah Pak Cik. Tapi minum obat mau dia? Obat dari tabib, semuanya dia mau minum. Mau ya? Tapi ya, makannya itu yang susah. Jadi kan sukar sembuh Pak Cik. Dia jadi sering mengigau. Dan aku tak mengerti igauannya itu. Brahma, katanya begitu Pak Cik. Apa artinya Brahma itu Pak Cik? Mungkin itu nama bapaknya. Aku jadi takut Pak Cik, takut. Iya, kalau dia meninggal, kan kita yang salah Pak Cik. Janganlah kau bicara begitu. Tak elok itu. Iya Pak Cik. Brahma, jangan tinggalkan aku. Cik Fatimah, tenang ya. Minum ya, Cik ya. Mana Brahma? Rohimah, Iya Bang. kau jeranglah air itu lagi. Sudah Bang, ini satu belanga. Siap, airnya masih panas. Cobalah kau tawari lagi agar mau makan. Sulit Pakcik. Sulit? Satu suap nasi, dia muntah. Pahit katanya. Encik Fatimah, makan ya. Nasinya tak keras, nasi lembek, bubur. Makanlah supaya lekas sembuh. Brahma sudah makan. Brahma. Bang, ngigau lagi. Dipanggilnya lagi Brahma. Nampaknya nak Daro ini sedang remuk redam hatinya. Pada kasihnya. Sebab kalau manggil bapaknya tidak akan begitu. Mungkin begitu, Pakcik. Iya, mungkin begitu.
apa di luar itu? Haji, ada orang-orang berkuda. Berkuda? Coba tengok kau. Pakcik, pasukan tentara berkuda, Pakcik. Pasukan dari mana, Pakcik? Mungkin pasukan dari kerajaan Pagaruyung itu. Hei, rakyat kampung di sini. Mana kepala kampung kalian? Aku hendak jumpa. Pakcik, pemimpin pasukan itu menanyakan Pakcik. Keluarlah, Pakcik. Nampaknya mereka bermaksud baik. Iya, tenanglah kau, tenang. Saya kepala kampung di sini, Tuan. Bagus. Dengar, kepala kampung. Aku di jurang Bukit 3 menemukan ini. Oh, pakaian wanita? Ya. Di dasar jurang itu ada pedati yang hancur, lalu bangkai seekor kuda, dan seorang mayat manusia. Mayat? Aku tahu itu pedati Pak Mohan, pedagang dari Darmasraya, dan dia sudah meninggal. Pedati Pak Mohan itu ikut pula Putri Fatimah. Putri Fatimah? Ya. Putri Fatimah, anaknya Tuan Abdurrahman dari Jambi. Tapi dia tidak ada. Apakah kau atau rakyat di sini melihatnya? Sebentar, Tuan. Tuan Putri Fatimah. Allah, pingsan. Tuan Putri Fatimah pingsan. Angkat lagi ke dalam. Ayo, Tadao, Rohima, angkat dia, angkat. Ayo. Kau diam aja nih. Ayo, angkat ayo. Tuan Putri, kenapa jadi begini? Hai, kepala kampung. Kau apakan Tuan Putri Fatimah ini? Kenapa dia jadi menderita begini? Badannya kurus kering dan pakaiannya sangat buruk. Jawab. Tidak, aku bakar kampung ini dan kalian semuanya ditangkap. Ampun, Tuan. Kami tidak apa? Maksud saya, iya, saya tidak bersalah sebenarnya. Tuan Putri siuman? Ya, Tuan Putri. Saya Iskandar. Diperintahkan oleh ayah Tuan Putri untuk menjemput Tuan Putri. Brahma. Jangan cemaskan Brahma, Tuan Putri. Biarlah kami yang mencari Brahma. Tuan Putri, segeralah pulang. Ayah dan ibumu cemas nanti. Ayah, ibu tidak marah? Tidak, Tuan Putri. Bahkan mereka amat rindu. Marilah kita pulang. Ya, pulang. Kepala kampung? Pulang. Iya, Tuan. Cepat kau membuat tandu. Tuan Putri Fatimah, aku bawa sekarang juga. Baik. Lekas. Iya, baik.